Shalom saudara, mari pada hari ini biar kiranya kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau bersyukur apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita jalani hari ini. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita di masing-masing di rumah-rumah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk 1 minggu yang telah Kau beri buat kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna buat kami. Anugerah-Mu itu yang selalu mengikuti kami. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Hanya satu kerinduan kami mau bersyukur. Kami berterima kasih untuk segala apa yang telah Kau beri buat kami ya Tuhan. Inilah kami dan layakan kami Tuhan, untuk boleh angkat suara kami, pujian kami kepadamu hari ini ya Tuhan. Haleluya. Mari saudara dimanapun kita berada, kita menaikkan pujian kita, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan yang terbaik. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Pagi ini ya Tuhan, kami mau akui bahwa hanya Engkau yang setia dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup menopang hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hanya pujian yang dapat kami beri buat Engkau. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, come on, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. yes, amin. Selalu bersyukur Karena Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau bersyukur karena Kau Allah yang setia. Karena Bapa-Ku yang tak pernah tinggalkan kami.
untuk kasih-Mu Tuhan, untuk segala kesetiaan-Mu Tuhan. Mari saudara, angkat suaramu. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari ucapan syukur-Mu. Ingat selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau datang di bawah kaki-Mu dan kami mau memuji-Mu. Kami mau bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Come on. Kau Tuhan yang setia, Dan selalu menopang. Yes. Amin. Amin. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Yes. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah tinggalkan kami, apapun keadaan kami. Tak pernah Kau lupakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tak pandang rupa kami, Kau tak pandang status kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami gak dapat balas dengan segala apa yang Kau lakukan kepada kami Tuhan. Hanya dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Biar kira setiap pujian, setiap syukur kami Tuhan, Kau boleh terima yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah setiap hati kami Tuhan, di rumah-rumah kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian dari tempat-tempat kami, dari lingkungan kami, biar ada pujian yang meninggikan Engkau. Karena Engkau yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Kau yang gak pernah lupakan kami, dan Kau yang setia akan setiap janji-janji-Mu buat kami Tuhan. Kami akan terus memuji-Mu, kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang bertahta dari setiap pujian yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan, kita tinggikan Dia, kita puji namanya, karena Dia yang berkuasa, Dia yang ajaib untuk selama-lamanya. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Amin. Aku tak dapat balas betapa besar Yes. kasih-Nya. Haleluya. Besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih oh Tuhanku. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Mari bertepuk tangan. Tuhan yang kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Pemazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya, dan dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang akan selalu menopang kita. Mari kita naikkan pujian ini dan nyatakan aminkan dalam hatimu. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan-Nya dan tangan-Nya. Amin. Tanganmu Tuhan, sebab Tuhan menopang tangan-Nya. Amin.
banyak yang percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menopang kita. Amin. Kalau saudara percaya, mari sama-sama kita nyatakan sekali lagi pujian ini. Tangannya, tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi nyatakan haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Dia Tuhan yang akan selalu menopang kita. Haleluya. Biarpun bumi, biarpun langit akan berlalu, tapi janji Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kita. Dan tangannya akan selalu menopang kita. Haleluya. Biarpun pujian-pujian yang kita nyanyikan baru-baru ini adalah puji-pujian yang mungkin udah agak lama, tapi puji-pujian ini adalah lagu-lagu yang sangat memberkati kita semua. Naikkan pujian ini dan Tuhan yang akan bertahta di atas setiap pujian kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Katakan Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. haleluya. Dan musiknya akan mengalunkan pujian ini. Mari kita hayati setiap kata-kata pujian ini. Apapun boleh berlalu, tapi janjinya dan firman-Nya akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Semua yang difirmankannya pasti digenapi. Haleluya. Mari naikkan sekali lagi pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, yang keras katakan, pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya, sekali lagi, pasti akan digenapi. Lagi, semua yang difirmankannya pasti Akan digenapi. kami declare janji-Mu pasti akan digenapi. Haleluya. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan.
bahwa semua firman-Mu Tuhan, bahwa janji-Mu Tuhan pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Saat ini kami hidup hanya karena percaya akan janji-Mu Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami gak melihat janji-Mu akan digenapi segera Tuhan, tapi pada siang hari ini Tuhan, kami mau katakan bahwa kami mau tetap percaya akan janji-Mu. Pasti akan digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-Mu, firman-Mu yang telah Engkau nyatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat jalan-Mu, tapi kami mau pilih. Namun ku memilih ku percaya penuh padamu Yesus. Haleluya. Ku percaya akan janji-Mu. Amin. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun
Dimanapun umatmu berada, Engkau yang jamah. Tak pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Haleluya. Pasti digenapi. Haleluya. Haleluya. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Amin. Pasti digenapi. Pasti digenapi. Oh, pasti digenapi. Haleluya. Pasti digenapi. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang tahu kondisi kami saat ini. Kau yang bertahta atas pujian kami, dan kami percaya ada kuasa yang mengalir, ada kekuatan yang baru yang mengalir bagi setiap umat-Mu. Janji-Mu pasti digenapi. Mari katakan kembali. Pasti digenapi. Lagi pasti digenapi. Pasti digenapi. Sekali lagi, hai jiwa dengarlah. Pasti digenapi. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap mendengar. Telinga sebagai hamba, telinga sebagai murid. Sampaikanlah firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau mengikut. Kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hikmat dari Roh Kudus yang akan menolong kami membaca serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari Bapa urapi hamba-Mu dan berkati sidang jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa dan kami tolak setiap yang menghambat, yang mengganggu kami tidak fokus ketika firman-Mu disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema rahasia kebangkitan Yesus naik ke sorga. Rahasia kebangkitan Yesus naik ke sorga. Poin yang pertama, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak boleh memberitahukan kematian dan kebangkitannya ke sorga, karena masih ada orang yang tidak percaya kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, pada waktu mereka turun dari gunung itu,
Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan menceritakan tentang rahasia kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Karena ada orang banyak, ada orang-orang tertentu yang tidak percaya tentang kebangkitan. Saudara-saudaraku, kita baca dalam Matius pasal 22 ayat 23. Firman Tuhan berkata, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kebangkitan orang mati dan naik ke surga. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 8, sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Orang-orang Saduki tidak percaya bahwa ada kebangkitan, ada roh, ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirim dari surga turun ke bumi untuk menolong, menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Mereka menolak akan hal itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Orang Saduki hanya percaya ajaran Musa, mereka percaya diri sendiri dan tidak percaya Yesus dan ajarannya. Mereka tidak percaya spiritual roh dan keberadaan malaikat. Mereka tidak percaya kebangkitan dan hidup yang kekal. Hidup hanya sampai di bumi, jadi mati ya udah selesai di bumi, tidak ada urusan dengan surga. Mereka lebih suka kepada politik daripada agama. Makanya mereka menguasai kursi anggota majelis yang kita sebut Sanhedrin. Mereka adalah orang berpengaruh, mereka adalah orang kaya yang tidak percaya akan adanya kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang percaya. Mereka menolak roh, mereka menolak hal-hal yang spiritual, mereka menolak adanya malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus membuat Yesus tidak mau agar para muridnya memberitahukan tentang kenaikannya ke surga sampai Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, supaya itu membantah pandangan orang Saduki bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus ingin agar benar-benar dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu murid-murid dapat memberitahukan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus ingin membuktikan kepada orang Saduki, Yesus ingin membuktikan kepada orang banyak, kepada saya dan saudara, bahwa dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus ingin agar orang-orang Saduki dan orang banyak mengetahui bahwa pasti ada kebangkitan Yesus, pasti ada kebangkitan orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah saudara percaya bahwa Yesus mati dan bangkit naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah Bapa? Kalau saudara percaya, maka saya percaya juga bahwa kita pasti bangkit dan akan berjumpa dengan Tuhan ketika dia datang untuk menjemput saya dan saudara pada kali yang kedua dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Janganlah kita ragukan lagi tentang kematian dan kebangkitan Yesus ke surga. Bahkan saya dan saudara yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meninggal, kita mati, kita akan bangkit pada hari kedatangan Yesus yang kedua. Dia akan menjemput kita dalam permai dan dia akan membawa kita ke surga yang mulia. Rahasia kebangkitan Yesus yang kedua, Yesus naik ke surga membawa dampak kuasa yang besar kepada para murid untuk melayani agar terjadi tanda-tanda dan mujizat dalam pelayanan mereka. Dan hasil dari kebangkitan, Yesus menjadikan gereja mula-mula semakin bertumbuh dan berkembang karena mereka suka memberi dan memberkati jemaat dan pekerjaan Tuhan, terutama saudara seiman dan gereja di mana kita beribadah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dampak positif dari kebangkitan Yesus Kristus, gereja mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seperti yang terjadi pada gereja mula-mula sampai gereja pada masa kini.
Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul para murid Yesus memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang tadi saya bilang, bahwa Yesus berpesan jangan memberitahukan tentang rahasia kematian dan kebangkitannya sebelum itu terjadi. Dan pada waktu itu sudah terjadi, Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Barulah mereka dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dampak positif dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kita menerima kuasa yang besar. Kita menerima keberanian yang besar dari Tuhan untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada orang banyak, agar orang banyak yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, mereka percaya karena Yesus telah mati dan bangkit. Dan firman Tuhan, para murid rasul Yesus telah membuktikan dalam pelayanan pengajaran mereka bahwa Yesus yang kita sembah benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu menjadikan gereja mula-mula semakin bertumbuh dan berkembang. Mereka juga hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka yang diberkati, mereka membawa hasil-hasil berkat yang mereka miliki, mereka punya. Apa yang mereka jual, tanah, mereka membawa dan dipersembahkan di bawah kaki rasul-rasul sebagai tanda mereka diberkati oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya di hari kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga menjadikan kita hamba Tuhan, menjadikan kita anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang diberkati Tuhan, namun tidak hidup dalam roh pelit, yang menjadi saluran berkat untuk memberkati hamba Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati sidang jemaat, dan memberkati gereja di mana kita beribadah, saudara yang kekasih. Jadi milik berkat yang saudara miliki, semua berkat yang saudara dapat, saudara terima dari Tuhan, itu bukan semata-mata milik saudara. Tapi saudara harus ingat bahwa saudara harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi hamba Tuhan, memberkati gerejanya, memberkati umat kepunyaannya, khususnya mereka saudara seiman, mereka yang tidak mampu. Kalau mereka menjadi jemaat yang setia, saudara menjadi jemaat yang setia, saudara dalam satu gereja lokal, saudara tertanam di situ, saudara bertumbuh, dan saudara diberkati melimpah ruah. Ingat, saudara jangan lupa tanggung jawab saudara sebagai seorang anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dengan tujuan untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kemuliaan nama Tuhan menjadi saluran berkat untuk sidang jemaat di mana saudara berada, menjadi saluran berkat untuk gereja Tuhan di mana saudara beribadah. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya berdoa agar saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan sampai kita menipu Tuhan dan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh Ananias dan istrinya Safira, langsung mati di tempat karena mereka tidak jujur dengan berkat penjualan tanah
dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 menceritakan bagaimana pasangan suami istri Ananias dan Safira mereka menjual sebidang tanah. Ananias datang kepada Petrus dan Petrus bertanya, inikah semua hasil penjualan dari tanah itu? Ananias berbohong dan dia berkata benar. Dan seketika itu juga dia mati di depan Petrus, Rasul Petrus, karena dia telah menipu Tuhan dan dia telah menipu Roh Kudus. 3 jam kemudian datang istrinya Safira. Lalu Petrus bertanya kepada dia, benar dengan harga sekian, apakah kalian menjual tanah ini? Dia berkata benar dengan harga sekian. Dan seketika itu juga dia mati di tempat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan itu supaya kita menjadi orang yang jujur. Kita tahu untuk memberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati gereja, memberkati umat Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati orang-orang susah, saudara seiman yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kasih saudara sebagai tanda bukti bagaimana saudara telah diberkati oleh Tuhan dengan melimpah ruah. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan kalau saudara melakukan firman Tuhan ini dengan benar. Puji Tuhan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa kita jangan pernah bermain-main seperti Ananias dan Safira. Ketika Tuhan memberkati mereka, mereka tidak jujur dengan hasil penjualan tanah, maka seketika itu juga mereka mati di depan Petrus. Jangan pernah engkau menipu Tuhan. Jangan pernah engkau bersandiwara di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memberkati saudara dengan tujuan agar semuanya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Maria ketiga ayat 10 sampai 12. Ini tentang persembahan saudara-saudara. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur, ada persembahan buah sulung, ada persembahan kolekte, ada persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lain yang saudara bisa lakukan untuk memberkati pekerjaan Tuhan agar gereja di mana saudara bertumbuh dapat hidup, bertumbuh dan berkembang. Karena jemaat-jemaat yang tidak mampu pun dapat ditolong lewat berkat yang saudara beri kepada pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Maria 3 ayat 10 sampai 12, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan berkata, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan berjanji bahwa ketika engkau setia memberkati gerejanya, memberkati hamba Tuhan, memberkati sidang jemaat, memberkati jemaat saudara seiman, maka Tuhan berjanji dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang melimpah ruah bagi saya dan saudara. Saudara aminkan perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka saya percaya Tuhan akan mengulurkan tangannya dan memberkati bisnis saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, terutama pelayanan saudara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika saudara memberi, maka ada berkat di gereja, agar gereja menjadi sumber berkat untuk orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan saudara. Puji Tuhan saudara, poin yang ketiga dalam rahasia kebangkitan Yesus naik ke surga untuk memberikan kuasanya lewat Roh Kudus kepada kita agar lebih maksimal lagi dalam Tuhan dan pelayanannya yang ia percayakan kepada kita. Dan misi Yesus naik ke surga untuk berdoa, untuk membela kita dan menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, rahasia kebangkitan kenaikan Yesus ke sorga. Maka dikatakan bahwa ia akan mengirim Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadikan saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dampak positif dari kebangkitan kenaikan Yesus ke sorga, dia mengirim Roh Kudus untuk menolong menyertai kita, berdoa, membela kita saudara-saudara. Terlebih dia mengurapi saya dan saudara, mempersiapkan kita. Dengan dampak positif itu, kuasa yang besar dari kebangkitan Yesus Kristus itu mendorong kita, menjadikan pelayanan kita, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, semakin maksimal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan kenaikan Yesus ke sorga, dia mengirim Roh Kudus, menjadikan kita berapi-api, kita menyala-nyala dalam pelayanan kepada Tuhan. Hari ini kalau kau suam-suam kuku, mari biarlah kau bangkit kembali untuk melayani Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan saudara kuasa, maka akan menyertai saudara dalam pelayanan. Saya percaya tanda-tanda ajaib dan heran, mujizat-mujizat dan berkat Tuhan akan terjadi dalam pelayanan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, saudara-saudara, untuk membuat saya dan saudara menerima kasih-Nya. Dia mengirim Roh Kudus untuk berdoa, menjadi pembela, istilah lain menjadi pengacara bagi saya dan saudara. Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengirim Roh Kudus sebagai pembela, sebagai penolong yang juga berdoa bagi saudara-saudaraku. Dan dia juga mengirim Roh Kudus untuk mengurapi para murid, mengurapi gerejanya, mengurapi hamba Tuhan sidang jemaatnya, untuk mereka dapat memberitakan, melakukan penginjilan dengan berani, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam amanat agung, saudara-saudara, dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu artinya bahwa kita harus pergi dengan cepat, tidak boleh menunggu lama lagi. Kita harus start melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil firman Tuhan, kabar baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke sorga kepada banyak orang. Agak banyak orang yang menolak kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang percaya. Mereka percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang telah mengirim Roh-Nya yang kudus, menjadi pembela, menjadi penolong, yang juga berdoa sembahyang bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa eksis, kita bisa ada, kita bisa selamat, kita bisa sehat, kita bisa diberkati sampai pada hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Dia mengirim Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus juga berdoa, dia membawa doa kita ke surga, dia sampaikan doa kita kepada Tuhan. Terkadang kita mungkin sudah lelah berdoa, tapi doa-doa yang pernah kita sampaikan kepada Tuhan, Roh Kudus menyampaikan itu dan mengingatkan itu kepada Tuhan. Bahwa ingatlah dan jawablah doa hamba-hambamu, jawablah doa sidang jemaatmu pada hari ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat yang terindah bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya, yang setia melayani, setia mengiring dia. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami tentang Yesus, Engkau mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau telah naik ke surga, dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau telah mengirim Roh Kudus untuk menjadi pembela, penolong bagi kita Tuhan. Kami percaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga menjadikan gerejamu bertumbuh dan berkembang, memberikan kami kuasa yang besar untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib dan heran. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus, ketika kebangkitanmu terjadi, murid-murid Tuhan diberkati oleh Tuhan, jemaat diberkati oleh Tuhan, jemaat mula-mula diberkati oleh Tuhan. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hasil dari berkat yang mereka miliki, penjualan tanah mereka, milik mereka, mereka bawa di depan kaki rasul-rasul, dan mereka bawa untuk dijual, mereka persembahkan untuk juga menjadi saluran berkat, menolong orang-orang lain yang tidak mampu, orang-orang lain yang tidak punya. Biarlah kehidupan kita yang diberkati oleh Tuhan, kita menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan, sidang jemaat, saudara seiman, dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami ingat untuk melakukan kewajiban agama kami Tuhan. Sebagai tanda kami diberkati oleh Tuhan, kami mengembalikan perpuluhan, kami mengembalikan persembahan kolekta, kami mengembalikan persembahan bosulu, kami mengembalikan persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lain yang Tuhan gerakan kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini Engkau buka pintu surga, Engkau curahkan berkat-Mu melimpah-limpah bagi sidang jemaat-Mu. Engkau berkati Tante Ruth Tuhan sebagai gembala, Engkau urapi, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera sukacita bagi hamba-Mu sebagai gembala Tuhan. Kami berdoa untuk Ari sebagai pendamping Tante Ruth dalam pelayanan. Kami serahkan istri dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa-Mu, berkati bisnis dan usaha pekerjaan Ari dimanapun dia berada, perusahaannya diberkati. Kami juga berkati untuk sidang jemaat-Mu, para pelayan pengerja hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama-sama di Gereja Petojo, dimanapun hari ini mereka berada, dalam setiap kondisi kesulitan mereka, Engkau ada di sana Tuhan. Engkau berikan kebangkitan dalam iman mereka, supaya mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka imani dan percaya bahwa berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka, dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka bekerja, rumah tangga mereka diberkati, bisnis usaha mereka diberkati, terutama pelayanan mereka diberkati dan urapi oleh Tuhan. Tanda-tanda ajaib dan heran terjadi dalam pelayanan mereka. Bapak, kami berdoa sidang jemaat, hari ini mereka dengar firman Tuhan, iman mereka dikuatkan. Apabila ada di antara mereka yang lemah, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Apabila ada yang susah, Engkau hiburkan mereka dengan Roh Kudus. Apabila ada yang sakit, oleh dulu darah Yesus Kristus, Engkau sudah menyembuhkan mereka. Mereka yang berkekurangan berkat, dengan dampak positif kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami. Pakai kami dan urapi kami Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menjadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukan firman-Mu pada saat ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Baik saudara, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita memohon berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.